Shalom. Hai, apa kabar hari ini? Berharap semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas dalam bab yang kedua tentang Allah pencipta. Nah, kita akan berfokus pada Allah menciptakan alam semesta dan segala makhluk dari hari pertama hingga hari yang keenam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut Kejadian 1 ayat 1. Kata mencipta berasal dari bahasa Ibrani bara, yang berarti Allah membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Hari pertama terang dan gelap. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Ada yang bertanya, bagaimana mungkin bisa ada terang, siang dan malam pada hari pertama, padahal benda-benda penerang nanti diciptakan pada hari yang keempat? Jawabannya adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Memang setelah ada matahari, maka Allah memberikan terang dengan menggunakan matahari. Tetapi sebelum ada matahari, Allah bisa memberi terang tanpa matahari. Kita selalu menganggap bahwa matahari sebagai sumber terang. Tetapi sebetulnya Allah lah yang merupakan pemberi terang, dan hal ini Allah buktikan dengan menciptakan terang lebih dahulu daripada matahari. Hari kedua, cakrawala, langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Cakrawala adalah segala sesuatu yang terbuka di atas kita. Cakrawala ini berfungsi untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Dalam Kejadian 1 ayat 8 dikatakan bahwa Allah menamai cakrawala itu langit. Mungkin karena tidak ada batas antara cakrawala dengan langit. Hari ketiga, darat, lautan, tumbuhan berbiji, dan pohon berbuah. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Allah memisahkan antara lautan dengan daratan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari untuk bisa hidup. Namun perhatikan bahwa tumbuh-tumbuhan sudah ada sebelum ada matahari. Matahari bukanlah sumber hidup tumbuh-tumbuhan. Allah lah yang menjadi sumber hidup dari tumbuh-tumbuhan. Hal ini Allah buktikan dengan menciptakan tumbuh-tumbuhan sebelum matahari. Hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Kejadian 1 ayat 14 hingga 19. Setelah ada matahari dan benda-benda penerang yang lain, maka Allah menggunakan mereka untuk memberikan terang. Hari yang kelima, binatang dalam air dan burung-burung. Kejadian 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Pada hari yang kelima, Allah mulai mengisi bumi dengan binatang-binatang. Alkitab berkata, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Kejadian 1 ayat 21 mengatakan bahwa segala jenis burung yang bersayap juga diciptakan pada hari kelima. Hari keenam, binatang liar, ternak, binatang melata, dan manusia. Kejadian 1 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-31. Pada hari keenam,
yakni hari terakhir penciptaan, Allah menciptakan binatang darat menurut Kejadian 1 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25. Dan menurut Kejadian 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31, Allah menciptakan manusia. Penciptaan binatang darat dan manusia adalah dua penciptaan yang berbeda atau terpisah, tetapi terjadi dalam satu hari. Allah menciptakan alam semesta dengan sempurna dan sangat baik. Dan sebagai puncak ciptaannya, Allah menciptakan manusia. Dari penciptaan yang telah Allah berikan kepada manusia, manusia merupakan tanggung jawab utama atas karya ciptaan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dituliskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia berkuasa atas alam ini. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa dan dijadikan penguasa atas seluruh ciptaan Allah. Kata penguasa dan menguasai tidak boleh diartikan bahwa manusia boleh berbuat sekehendak hatinya. Akan tetapi, manusia sebagai pengelola alam yang diciptakan Allah perlu mengembangkan dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Apa pelajaran yang kita dapat dari materi kita saat ini? Dalam kitab Ibrani 11 ayat 3 dan Mazmur 148 ayat 5b berkata bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah hanya dengan firman-Nya. Semua itu menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan karena itu tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu, apapun persoalan atau masalah yang sedang kamu hadapi, betapapun banyak dan beratnya masalah tersebut, percayalah bahwa Allah sanggup untuk menolongmu, dan bawalah masalahmu kepada Allah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian materi kita saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Shalom.